Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 6. Saya Rahma Juwita. Saya Sindro Rohtima. Di sini kami akan menjelaskan tentang persamaan Euler-Lagrange dalam kasus geodesik dan darkistron. Selamat menyaksikan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengapa sih ruas kanan pada persamaan Euler-Lagrange ini pada kasus darkistron dan geodesik itu menghasilkan nilai 0. Oke. Pertama, kita harus tahu persamaan Euler-Lagrange sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kita tahu ini ada persamaan Euler-Lagrange itu DD X dari F sama dengan D. Do X dari F itu sama dengan D. DY do X aksen dari F. Nah, jadi pada ruas kiri yang ini kita pindahin ke kiri di sini. Jadi menghasilkan DY do X aksen dari F dikurang do X dari F sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui ini, sudah kita pindah sama dengan 0, kita kembali pada persamaan yang kasus geodesik. Mengapa sih do X akar 1 plus X aksen kuadrat per akar Y itu bisa sama dengan 0. Nah, karena jadi dia bisa sama dengan 0 itu karena penyebut pada akar Y ini itu tidak sama dengan do X. Jadi kita tidak bisa menurunkan akar Y, jadi sehingga hasilnya akan menjadi 0. Nah, karena si do X dari F itu 0, sehingga D Y do F do X aksen dari F itu juga akan mengikut menjadi 0. Ini bukan, tidak bisa menurunkan Y menjadi dengan 0. Nah, berikutnya pada kasus darkistron itu mengapa kita bisa menghasilkan konstanta itu karena konstanta itu dihasilkan dari integral dy dan integral 0. Nah, ketika kita menintegralkan dy ini, itu akan menghasilkan ketika kita mengintegralkan dy ini, itu dia akan hilang teman-teman. Nah, sedangkan ketika kita mengintegralkan 0, itu kita akan menghasilkan konstanta. Ini saya akan menjelaskan secara teori mengenai persamaan Euler-Lagrange dalam kasus geodis. Dalam kasus bandul, persamaan turunan yang dihasilkan yaitu DDT MX sama dengan MX, yang menghasilkan turunan kedua. Pada kasus bandul, terdapat gerakan harmonik sederhana
di mana posisi bandul dapat dinyatakan sebagai fungsi waktu dan untuk menghitung perubahan posisi kecepatan, serta perubahan percepatan melalui turunan. Ketika menerapkan hukum Newton atau menggunakan metode Lagrange untuk menganalisis gerakan bandul, akan mendapatkan persamaan diferensial yang melibatkan turunan kedua dari posisi terhadap waktu, mencerminkan hubungan antara gaya yang bekerja dan percepatan bandul. Sebaliknya, dalam kasus geodis, persamaan seringkali bernilai nol karena kita mencari jalur terpendek dalam ruang melengkung. Geodesik mengikuti aturan tertentu yang tidak melibatkan perubahan variabel yang sama seperti pada gerakan bandul. Perbedaannya terletak pada parameter yang digunakan. Pada geodis, parameter yang digunakan untuk mendeskripsikan lintasan berbeda dengan parameter waktu yang digunakan dalam gerakan bandul. Karena itu, meskipun keduanya menggunakan turunan dan persamaan diferensial, perbedaan dalam sifat sistem dan variabel yang digunakan membuat hasil akhir yang berbeda. Nah, itu dia persamaan dari Euler-Lagrange pada kasus geodesik dan Barkistron. Semoga membantu. Terima kasih.